stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Temuan kerangka manusia pertama kali ditemukan pada tahun 2003 saat kegiatan ekskavasi di Candi Blandongan. Lalu dari Buni ke Jabodetabek, penjelasan tentang peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta yang serupa dengan kompleks Gerabah Buni. Logo Agmark adalah produk pertanian di India yang menjamin bahwa produk tersebut memenuhi standar grade. Masa prasejarah dan masa Hindu-Buddha peninggalan berupa alat batu dan prasasti. Alat batu dan prasasti memiliki beragam bentuk, warna, dan isi. Museum ini juga menyimpan puluhan ribu koleksi perabitan dan hiasan yang digunakan pada zaman prasejarah hingga zaman VOC menduduki Indonesia. Sekitar 20.000 koleksi di dalam museum. Di setiap koleksinya tertulis jelas sejarah yang dimiliki. Omo London sering juga disebut sebagai daerah di luar dinding karena terletak terpisah dari Batavia oleh dinding yang panjang. Selain itu ada Jakarta, sebuah kampung besar. Nah, di sini juga terdapat kelompok masyarakat di Batavia dan juga penduduk Omo London. Ruangan selanjutnya adalah Balai Kota atau Stadhuis. Selanjutnya yaitu terdapat 3 buah lemari arsip pada ruangan ini, yang salah satunya dibuat pada tahun 1748. Semula lemari ini bertempat di Kastel Batavia dan kemudian pindah ke ruang Balai Kota. Lemari ini diserahkan kepada lembaga kebudayaan saat itu, yang saat ini gedung tersebut menjadi Gedung Museum Nasional Masyarakat atau sering disebut sebagai Museum Gajah. Nah, terdapat lukisan Van der Para. Lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Nah, selanjutnya pada ruangan ini terdapat wabah di Batavia, masalah lingkungan di Batavia, dan bangkrutnya VOC, dan kemunduran Batavia. Gambar-gambar tersebut yaitu ada Istana Negara Presiden, Istana Merdeka, Gedung Amaramis, Gedung Kesenian Jakarta, Museum Seni Rupa, Kantor Pos Pasar Baru, dan lain-lainnya. Ini adalah Galeri Malaka di Museum Sejarah Jakarta. Nah, ini adalah ruang Sultan Agung. Di sini terdapat lukisan besar yang menggambarkan pertempuran antara pasukan Mataram dengan pasukan Batavia. Nah, selanjutnya pada ruangan ini menjelaskan pada tahun 1740, Belanda pernah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Batavia yang terkenal dengan nama Geger Pecinan atau juga dikenal sebagai tragedi Angke. Rekaman kehidupan di Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta dalam sketsa dan historiografi mencerminkan periode kolonial Belanda yang signifikan. Sketsa dan dokumen historiografi bersama-sama membentuk pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan di Batavia selama periode kolonial.
Panel yang berada di tengah-tengah ruangan ini merupakan meriam Cirebon yang dibuat pada abad ke-18 dengan bahan perunggu serta dekorasi ukiran dekoratif khas Indonesia. Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings, and I never don't cry at the bar. Yeah, my sadness is contagious. I saw your name. Interaksi Indonesia dengan bangsa Eropa memiliki perjanjian kerjasama kemitraan yang diberlakukan sejak tahun 2014. Nah, selanjutnya yaitu ruang orientasi. Ruang ini memberikan fondasi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami sejarah panjang dan kaya dari kota Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu penjara bawah tanah, adalah ruangan atau sel yang digunakan untuk menahan tahanan yang letaknya berada di bawah tanah. Penjara bawah tanah ini dikaitkan dengan kastel pada masa abad pertengahan. Penjara bawah tanah adalah saksi bisu dari penderitaan tawanan pada masa pemerintahan Belanda. Di tempat ini juga pernah dilakukan hukuman mati dan pembantaian massal.